Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7343. Festival Lentera pada hari ke-15 bulan lunar pertama akhirnya berakhir. Festival ini juga merupakan kehangatan terakhir dari festival musim semi. Setelah hari ini, mulai tanggal 16 bulan pertama kalender lunar, festival musim semi akan berakhir sepenuhnya. Sapi dan kuda yang perlu bekerja keras sebenarnya sudah kembali ke pos mereka paling cepat pada hari ke-7 bulan lunar pertama. Tetapi anak-anak dan siswa dari sekolah dasar hingga universitas akan mulai bersekolah setelah hari ke-15 bulan lunar pertama. Seluruh masyarakat akan sepenuhnya mengakhiri pengaruh festival musim semi dan memasuki pekerjaan serta kehidupan tahun baru. Perusahaan Claire menjadi lebih sibuk, tetapi Charlie tiba-tiba menjadi jauh lebih bebas. Ia tak lagi memperhatikan markas Warriors Den Hui, dan tak pula membiarkan Duncan Lee terus mencari petunjuk tentang markas Warriors Den Hui. Lagi pula, setelah perubahan besar, ia telah kehilangan kemungkinan menaklukkan seluruh markas. Ke markas manapun yang ia kunjungi lain kali, ia hanya akan disambut oleh para pengawal kavaleri pemberani dan prajurit maut yang berjuang mati-matian demi keluarga mereka. Dia tidak takut dengan serangan kolektif dari para prajurit biasa itu, hanya saja dia tidak ingin membunuh mereka hanya untuk melemahkan kekuatan Victoria. Beberapa orang menganut logika dasar, keberhasilan seorang jenderal adalah hasil pengorbanan ribuan prajurit, dan berpikir bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak peduli dengan hal-hal sepele dan hidup atau mati orang lain, tetapi Charlie tidak bisa melakukan itu. Dia tidak boleh sedingin itu. Oleh karena itu, dia pun menghentikan rencananya untuk menyerang markas besar masyarakat Warriors Den dan memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri sambil mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Cincin penyelamat Maria Lynn dan sidik jari rumit dengan aurora yang berkelap-kelip di langit malam Nordik, keduanya menyimpan rahasia besar baginya. Ia ingin mencari kesempatan untuk mengasingkan diri dan mempelajari kedua hal ini dengan saksama untuk mengetahui rahasianya. Namun, menyendiri tidaklah semudah itu. Terkadang, begitu memasuki kondisi meditasi, kita lupa akan waktu yang telah berlalu. Seminggu atau setengah bulan bisa berlalu begitu saja. Jika menyendiri di rumah, kemungkinan besar keluarga akan mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jika Anda meninggalkan rumah untuk menyendiri di luar, keluarga tidak akan bisa menghubungi Anda dalam waktu yang lama. Bukankah mereka akan sangat khawatir? Tak berdaya, dia hanya bisa menunda rencana mundurnya untuk sementara waktu. Pada akhir bulan pertama tahun lunar, Pollard Watt dari Changing Automobil membawa kabar baik untuk Charlie. Melalui telepon, dia memberitahu Charlie bahwa versi 1.0 dari prototipe mobil pertama Changing Automobil telah diam-diam diproduksi di pabrik perakitan mobil Gaoheng. Dan dia ingin mengundang Charlie ke pabrik perakitan mobil Gaoheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan pencicipan internal. Charlie sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Profesor Watt, mobil pertama diluncurkan begitu cepat?" Pollard Watt berkata, "Ini jauh lebih dari itu. Ini baru prototipe pertama yang kami produksi. Kami sedang membangun versi 1.0 untuk mendapatkan gambaran tentang desain dan filosofi mobil ini, untuk melihat apakah ada kekurangan atau kesalahan besar, atau kekurangan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam hal pemanfaatan ruang. Kami akan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah apapun sebelum melanjutkan ke produksi versi 2.0. Lebih lanjut, versi 1.0 ini tanpa tenaga. Kami hanya membangun kerangka kerja. Setelah tidak ada masalah besar dengan desain utamanya, kami akan memasang unit daya dan melakukan pengujian dinamis." Pollard Watt meyakinkan, "Tapi jangan khawatir, Tuan Wade. Kami akan meningkatkan kecepatan secepat mungkin sambil memastikan kualitas dan kuantitas. Sekarang setelah kami mengerahkan banyak talenta dan sumber daya untuk masalah ini, efisiensinya akan sangat tinggi." Charlie memuji, "Profesor Watt, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda yang memimpin Changing Automobil." Setelah itu, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan acara mencicipi mobil contoh yang kamu sebutkan itu, dan berapa lama?" "Aku pasti akan ke sana kalau ada waktu." Pollard Watt berkata, "Pabrik perakitan Gaoheng yang kami akuisisi tidak jauh dari Auros Hill, dan hanya perlu beberapa jam berkendara ke sana. Proses uji cobanya sendiri hanya memakan waktu sekitar 5 atau 6 jam. Kami menyelesaikan masalah dan segera menyesuaikan prototipe secara manual. Versi revisinya akan tersedia dalam beberapa hari." Charlie merenung, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa jam, dan mungkin akan memakan waktu hampir seharian. Jika kita juga memasukkan sesi mencicipi, 1 hari mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau begini, kita pesan helikopter dan terbang langsung ke sana. Dengan begitu, kita bisa menghemat setidaknya 5 atau 6 jam dan bisa pulang pergi di hari yang sama.
Pollard Watt tersenyum dan berkata, penerbangan helikopter mahal, jadi kami belum mengajukan penawaran ini. Tapi karena Anda sudah bilang begitu, Tuan Wade, maka kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Apakah besok pagi waktu yang tepat bagi Anda? Saya akan memesan helikopter terlebih dahulu, dan helikopter itu akan berangkat dari kantor pusat Changing Automobil di Aurous Hill. Bagus. Charlie setuju dan berkata, aku akan sampai di sana tepat waktu pukul 8 besok. Karena dia bisa bolak-balik pada hari yang sama, Charlie tidak menyapa keluarganya. Setelah Claire pergi ke perusahaan, ia naik taksi ke kantor pusat Changing Automobil. Di sana, bersama Pollard Watt dan beberapa eksekutif inti, ia naik helikopter Bell ke pabrik perakitan akhir Gaoheng Automobil yang berjarak lebih dari 200 km. Setelah helikopter tiba di pabrik perakitan akhir, staf membawa semua orang ke bengkel yang sepenuhnya tertutup di mana terdapat ruang terbuka seluas setidaknya 1000 meter persegi. Tempat mobil sport avant-garde diparkir dengan tenang. Tampilan keseluruhan mobil ini terlihat sangat stylish. Bagian depan yang ramping, bodi yang lebih lebar, sayap belakang yang lebih tinggi, dan ban selebar hampir 30 cm menunjukkan posisi mobil ini yang sporty. Pollard Watt berkata kepada Charlie, Tuan Wade, rencana produk kami saat ini adalah meluncurkan sedan sport 5 penumpang terlebih dahulu, lalu SUV sport 5 penumpang. Sedan sport ini akan dibanderol antara 200.000 hingga 300.000 RMB, dan SUV sport ini akan dibanderol antara 220.000 hingga 320.000 RMB. Kami akan memaksimalkan rasio harga kinerja kedua model ini, agar konsumen dapat merasakan ketulusan kami. Charlie bertanya kepadanya, Profesor Watt mengatakan rasio harga kinerjanya sangat baik. Saya melihat banyak mobil di pasaran mengklaim memiliki rasio harga kinerja yang sangat tinggi, dan beberapa bahkan dijual dengan kerugian. Jika kita ingin rasio harga kinerja yang tinggi, apakah kita harus merugi untuk mendapatkan publisitas? Charlie tidak peduli dengan uang, tetapi dia peduli dengan reputasi. Dia berpikir bahwa arah pengembangan terbaik untuk Changing Automobil adalah pengakuan pasar, sementara pada saat yang sama dia juga bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Keuntungan bukan untuk menghasilkan uang bagi diri sendiri, melainkan untuk membuktikan bahwa Changing Automobil memiliki kekuatan produk yang tinggi dan mampu menghasilkan uang. Jika merugi demi mendapatkan publisitas, pada dasarnya ia adalah merek yang gagal dan usaha yang gagal, yang akan mempermalukan perusahaan induknya. Pollard Watt berkata kepadanya, Tuan Muda Wade, banyak perusahaan mobil di pasaran sebenarnya menyesatkan. Mereka bilang merugi, tapi itu hanya tipuan finansial. Banyak perusahaan mobil mengubah investasi perangkat keras dan biaya pengembangan awal menjadi biaya produksi mobil. Ibaratnya, mereka menginvestasikan 100 juta untuk membuka hotel mewah, menghasilkan 50 juta per tahun dan balik modal dalam 2 tahun. Keuntungannya jelas besar, tapi selama investasi 100 juta itu belum balik modal, mereka bisa dengan lancang mengaku merugi. Mereka bilang ke konsumen bahwa mereka merugi setiap kali kamar terjual, dan mereka sepenuhnya mensubsidi konsumen, membuat konsumen berpikir kamar mereka sangat hemat biaya, padahal sebenarnya kamar mereka sangat menguntungkan. Pada titik ini, Pollard Watt melanjutkan, terkadang, untuk mengurangi laba atau bahkan menyebabkan perusahaan melaporkan kerugian, mereka akan memisahkan beberapa bisnis perusahaan yang menguntungkan dan meningkatkan investasi di bidang lain. Misalnya, seperti yang baru saja saya sebutkan, sebuah hotel dengan total investasi 100 juta yuan dan laba 50 juta yuan per tahun akan kembali modalnya dalam 2 tahun. Namun, setelah 1 tahun 10 bulan, mereka akan berinvestasi di toko kedua dan juga mengambil alih layanan catering dan layanan menguntungkan lainnya dari toko pertama dan mendirikan perusahaan lain untuk menanganinya. Akibatnya, mereka masih akan melaporkan kerugian di tahun ketiga. Charlie tersenyum dan berkata, saya mengerti. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mentransfer investasi awal puluhan miliar kepada konsumen tahap awal. Biaya produksi mobil sebenarnya hanya 100.000, lalu dijual seharga 300.000, dengan laba kotor 200.000. Namun, karena investasi awal yang mencapai puluhan miliar, setiap mobil harus menanggung biaya puluhan juta. Dengan cara ini, mereka seolah-olah menjual mobil dengan kerugian. Benar. Pollard Watt mengangguk dan berkata, jadi, saya sarankan kita tidak mempermainkan konsumen seperti ini sejak awal dan jangan berkolusi dengan mereka. Jika kita ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, kita harus menumbangkan aturan tak tertulis mereka dan langsung memutus dukungan finansial mereka. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Profesor Watt, apakah Anda punya rencana? Pollard Watt berkata, Tuan Wade, rencana saya adalah Changing Automobil bisa seperti Pang Donglai. Kita bisa langsung mencatat semua biaya sebuah mobil.
Pertama-tama, biaya intuitif, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, pajak, logistik, pergudangan, serta biaya manajemen dan penjualan setiap mobil. Semua biaya tersebut harus dicatat dengan jelas. Kemudian, ada biaya tersembunyi, seperti biaya desain, biaya cetakan, dan biaya lini produksi mobil ini. Untuk bagian biaya ini, kita akan membaginya berdasarkan volume penjualan 500.000 unit untuk setiap mobil. Jika kita telah menginvestasikan total 5 miliar dalam penelitian, pengembangan, dan lini produksi model ini, maka biaya tersembunyi setiap mobil adalah 10.000 yuan. Setelah penjualan kumulatif mobil ini melebihi 500.000 unit, berarti kita telah menutup biaya investasi awal. Oleh karena itu, mulai dari unit ke-500.000 dan pertama, harga mobil kita akan dikurangi dari bagian biaya bersama ini. Setelah mencatat semua biaya ini, kami akan mengumumkan kepada konsumen berapa banyak laba sebelum pajak kami untuk memastikan bahwa margin keuntungan kami berada dalam kisaran yang wajar. Mata Charlie berbinar dan dia berkata, "Saya belum pernah mendengar mobil dijual seperti ini." Bahkan mobil Remy yang populer pun belum mengungkapkan biaya R&D dan biaya investasi perangkat kerasnya. Benar, kata Pollard Watt, industri otomotif sudah sangat bergairah. Semua orang terus-menerus memperkenalkan produk baru dan menawarkan diskon serta potongan harga. Tetapi kenyataannya, banyak mobil yang harganya terlalu tinggi. Seperti merek impor yang harganya 300.000 yuan dan menjualnya ke konsumen seharga 1 juta yuan. Jika 1 juta yuan laku, mereka akan mengaktifkan mekanisme kenaikan harga terminal. Meskipun harga jualnya 1 juta yuan, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan mobil itu kecuali Anda menambahkan 100.000 atau 200.000 yuan. Jika kami menemukan tidak ada yang bersedia membayar lebih, kami akan menjualnya dengan harga panduan 1 juta. Kalau 1 juta pun tidak laku, saya akan jual 800.000, 700.000, 600.000, atau bahkan 500.000. Saya pikir praktik ini seperti menulis kata, pengusaha tidak bermoral, langsung di wajah Anda. Konsumen pasti akan mendapat kesan yang sangat buruk dan itu akan berdampak besar pada citra merek. Karena kita terlambat dan ingin mengejar ketertinggalan, kita harus melakukan apa yang para pendahulu kita tidak berani lakukan, atau tidak mau lakukan. Kita cukup menyingkirkan kedok dan menghadapi konsumen dengan jujur. Jika mereka tidak mampu mengimbangi, mereka pantas disingkirkan. Bab 7344. Charlie sangat setuju dengan gagasan Pollard Watt. Ia tidak ingin menjadi pebisnis yang berorientasi profit, juga tidak ingin menjadi orang baik yang melawan logika bisnis. Ia berharap dapat mencapai situasi yang saling menguntungkan dengan konsumen, menghasilkan produk yang berkualitas, dan memastikan produk yang ia hasilkan adalah yang paling hemat biaya di pasaran. Jika berdasarkan niat awal ini, margin keuntungan semua produk Changing Automobil harus dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Apa yang dianjurkan Pollard Watt adalah mengendalikan margin keuntungan. Pada titik ini, keduanya sepakat pada sesuatu. Maka, Charlie berkata kepadanya, "Profesor Watt, lakukanlah apa yang menurutmu benar. Kita harus menjadikan Changing Automobil sebagai merek nasional yang dapat dibanggakan oleh rakyat Tiongkok." Pollard Watt mengangguk berat dan berkata dengan tulus, "Karena mobil ini dinamai ayahmu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjunjung tinggi reputasinya seumur hidup." Setelah itu, ia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, tolong beri nama model untuk mobil baru kami. Pesaing kami memiliki model yang dimulai dengan huruf M, S, L, dan E. Masing-masing memiliki logikanya sendiri. Kami juga membutuhkan nomor model yang berbeda untuk membedakan berbagai jenis dan model." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku juga bukan ahli dalam hal ini, jadi kalian saja yang melakukannya." Pollard Watt berkata, "Tuan Wade, sebenarnya, ini tidak masalah apakah itu khusus atau tidak. Itu hanya sebuah nama, jadi Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Banyak pesaing kami hanya menggunakan 1 huruf dan 1 angka, dan beberapa menggunakan 2 huruf dan 1 angka." Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Karena namanya diambil dari nama ayah saya, mari kita gunakan inisial C dari Changing. Kita akan memproduksi sedan dan SUV, dan kemungkinan besar juga kendaraan komersial dan minivan di masa mendatang, jadi angka terakhirnya tidak boleh hanya 1, harus ada setidaknya 2. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau begini, sedan menggunakan nomor ganjil dan SUV menggunakan nomor genap. Mobil pertama adalah mobil berukuran sedang hingga besar, jadi kita akan menamainya C07. Nantinya, jika kita merilis mobil yang lebih besar, namanya akan C09, mobil yang lebih kecil akan C05,
mobil segmen A akan channel 3, dan mobil mikro akan channel 1. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan off-road. Jika model berikutnya juga merupakan SUV menengah hingga besar, namanya akan channel 6. Tingkat selanjutnya adalah channel 8, dan tingkat selanjutnya adalah channel 4 dan channel 2. Jika kami juga meluncurkan kendaraan komersial, namanya bisa jadi C10. Pollard Watt mengangguk. Oke. Sederhana, jelas, dan logis. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Mobil pertama akan diberi nama Channel 7. Setelah itu, ia memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, izinkan saya memperkenalkan beberapa teknologi utama dari bodi berbaju putih mobil pertama kami. Charlie bertanya kepadanya, apa arti tubuh berwarna putih? Pollard Watt berkata, ini bisa diibaratkan sebagai kerangka mobil. Pertama-tama kami membangun rangka bodi berwarna putih, BW, lalu mengisinya dengan daging dan darah. Ukuran BW, seperti kerangka manusia, menentukan dimensi longitudinal seseorang. Kedepannya, kami akan memasang pintu, kap depan dan belakang, serta balok anti tabrakan, dan itu akan menjadi ukuran akhir mobil. Teknologi, material, dan kekokohan BW menentukan ketahanan benturan dan faktor keselamatan mobil. Kompartemen baterai dicas satu bagian di bagian bawah menentukan ukuran baterai yang dapat ditampungnya. Setelah BW selesai, rangka utama tidak akan diubah, hanya akan ada sedikit penyesuaian nanti. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah ada teknologi terobosan di sini? Pollard Watt berkata dengan jujur, di industri otomotif, belum ada teknologi yang inovatif. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan material yang digunakan cukup kuat dan teknologinya cukup canggih untuk membuat mobil cukup aman. Oleh karena itu, rangka utama bodi berwarna putih kami saat ini terbuat dari di-casting paduan aluminium terintegrasi. Kami telah meningkatkan lini produksi asli Gaoheng dan mesin di-casting yang kami gunakan saat ini adalah mesin di-casting 16.000 ton tercanggih di Tiongkok, bahkan di dunia. Selain itu, pengelasan bodi mobil kami sepenuhnya dilakukan dengan robot-robot tercanggih di dunia. Proses perakitan dan pengecatan terintegrasi dengan solusi internasional terbaik. Tim adaptasi perangkat keras dan perangkat lunak kami juga merupakan yang terbaik di Tiongkok. Oleh karena itu, ketika mobil kami mulai diproduksi massal di masa mendatang, tingkat penyelesaiannya akan jauh lebih tinggi daripada produk-produk dengan harga yang sama. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, membuat mobil sebenarnya bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sumber daya. Ya? Pollard Watt mengangguk dan tersenyum. Kemampuan mengintegrasikan sumber daya menentukan batas teknis produk. Jika kita dapat mengintegrasikan teknologi individual terbaik di pasaran, maka kualitas keseluruhannya tidak akan terlalu buruk. Selain itu, kemampuan lain yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Karena logika inti dari manufaktur mobil adalah perakitan dan reproduksi berbagai macam komponen dan solusi, mulai dari aluminium dan baja hingga motor, baterai, jok, roda kemudi, suspensi, ban, bahkan rangkaian kabel tersembunyi yang tersembunyi di dalam bodi mobil. Semuanya perlu disaring dan diintegrasikan dari rantai pasokan. Kemampuan ini menentukan batas bawah biaya produk. Misalnya, restoran yang berbeda dapat membuat hidangan yang sama, meskipun bahan dan kualitas layanannya sama, tetapi biayanya tidak akan sama. Hal ini karena daya tawar setiap orang berbeda-beda. Restoran jaringan dengan volume besar memiliki biaya pengadaan semua bahan yang lebih rendah daripada restoran rata-rata, sehingga biaya untuk membuat hidangan yang sama lebih rendah daripada restoran rata-rata. Namun, jika sebuah restoran dapat menemukan figur berwibawa di bidang pasokan sayuran, yang memiliki pengaruh dan status besar dalam industri pasokan sayuran, maka mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih rendah daripada yang bisa didapatkan oleh restoran besar sekalipun. Singkatnya, dibutuhkan daya tawar yang kuat untuk meyakinkan pemasok agar mengambil keuntungan yang lebih rendah dari kita. Charlie bertanya kepadanya, lalu apa kemampuan kita di kedua bidang ini? Pollard Watt berkata, Tuan Wade, dalam hal kemampuan integrasi sumber daya, kita bisa dikatakan nomor satu di industri otomotif dalam negeri. Ini karena kakek Anda memiliki pengaruh besar di pasar perdagangan global. Dengan bantuan keluargaan, kita dapat memperoleh peralatan dan teknologi yang tidak dapat diperoleh banyak produsen lain. Pada titik ini, Pollard Watt menambahkan, mengenai kemampuan integrasi rantai pasokan kami, berdasarkan diskusi kami saat ini, kami tidak bisa mengatakan kami sudah jauh di depan, tetapi kami dapat mempertahankan posisi. Kami di tingkat pertama. Para pemasok sangat optimistis terhadap perkembangan Changing Auto di masa depan,
Jadi meskipun kami belum memiliki mobil produksi massal yang keluar dari jalur perakitan, mereka masih dapat memasok kami dengan kondisi yang sama seperti OEM terkemuka. Charlie berpikir sejenak dan bertanya kepadanya, pemasok utama, apakah kita masih punya ruang untuk menurunkan harga lebih lanjut? Pollard berkata, saat ini, komponen biaya tunggal terbesar untuk kendaraan adalah sistem tenaga baterai. Kakek dan paman kedua Anda sudah mulai merencanakan produksi baterai. Setelah selesai dan mulai diproduksi, mereka pasti akan bekerja sama erat dengan kami. Pemasok lain terlalu beragam, dan kebanyakan adalah produsen dalam negeri. Untuk chip, mereka adalah Qualcomm dan Nvidia. Sistem keselamatan bodi sebagian besar disediakan oleh pemasok Jerman, ban dari pemasok Prancis, dan sistem rem dari pemasok Italia. Secara keseluruhan, daya tawar pemasok Eropa tidak terlalu tinggi. Charlie tersenyum tipis, tinggi atau tidaknya ruang tawar tergantung pada siapa yang bernegosiasi. Entah Anda yang pergi atau saya yang pergi, saya khawatir orang-orang Eropa itu tidak akan memberi kita muka. Namun, saya punya teman yang bisa membantu memediasi. Jika dia maju, saya yakin pemasok Eropa dan Amerika pasti akan setuju. Pollard bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Wade, jika Anda mengenal orang yang cakap seperti itu, mengapa tidak membiarkannya bergabung dengan Changing Automobil dan mengambil alih rantai pasokan kami? Charlie tersenyum dan berkata, saya berencana meminta Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, untuk membantu kita menegosiasikan harga. Orang ini memang orang yang cakap. Tidak masalah baginya untuk membantu kita secara pribadi, tetapi jika dia diminta untuk bergabung dengan Changing Automobil, itu akan terlalu ajaib. Pollard berseru, pewaris keluarga Rothschild? Ya Tuhan, setengah dari pemasok asing yang baru saja saya sebutkan sebenarnya adalah industri yang dikendalikan oleh keluarga mereka. Dia bukan lagi sekadar orang yang cakap, dia orang yang sangat cakap. Benarkah? Charlie tiba-tiba berkata dengan terkejut, bagus sekali, kamera Steve Rothschild akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Aku akan meneleponnya nanti dan memintanya untuk datang dan menyapa para pemasok itu. Pollard berkata dengan gembira, bagus sekali. Jika kita bisa mengurangi biaya dan menurunkan harganya lebih lanjut, efektivitas biaya mobil akan lebih tinggi lagi. Mungkin kita benar-benar bisa menciptakan beberapa mahakarya nasional.